Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Mr. Donald Manalu. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kebudayaan pada zaman Neolitikum dan kebudayaan pada zaman logam. Seperti yang kita tahu, peninggalan pada zaman Neolitikum itu sangat banyak dan beragam, seperti kapak lonjong, kapak persegi, dan yang lain-lain. Sedangkan peninggalan pada zaman logam itu juga sangat beragam dan bermacam-macam. Contohnya itu adalah moko, bejana perunggu, dan negara. Sedangkan pada zaman logam itu dibagi atas tiga. Yang pertama itu adalah zaman perunggu, yang kedua adalah zaman tembaga, dan yang ketiga adalah zaman besi. Jadi, untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebudayaan Neolitikum dan zaman logam, kita simak penjelasan video berikut ini. Jadi, pembahasan yang pertama adalah kebudayaan zaman Neolitikum atau dikenal dengan nama lain zaman Batu Muda. Apa saja ciri-ciri dan hasil kebudayaannya nanti akan kita perhatikan. Yang pertama kita lihat, pada zaman Neolitikum ini telah berubah dari yang caranya food gathering menjadi food producing, yang artinya yang tadinya hanya mengandalkan dari alam untuk kehidupan atau makan sehari-hari sudah berubah menjadi food producing, yang artinya sudah berternak ataupun bertani. Yang selanjutnya adalah telah menetap di rumah panggung. Pada masa Neolitikum, manusia purba di sini sudah membuat rumah dengan bentuk model panggung, di mana nantinya gunanya adalah untuk menghalang dari hewan buas. Yang ketiga adalah pada zaman Neolitikum ini telah mengenal penyimpanan padi dan gabah. Jadi artinya hasil panen itu telah disimpan untuk keperluan beberapa bulan atau hari ke depan. Yang selanjutnya ditemukanlah beliung persegi atau kapak persegi dan kapak lonjong. Jadi pada zaman Neolitikum ini sudah ditemukan beberapa penemuan seperti yang saya sebutkan tadi. Ini adalah beliung persegi dan ini adalah kapak lonjong. Ciri-ciri zaman Neolitikum ini yang pertama kita lihat adalah masa Neolitikum ini manusia sudah menetap dalam perkampungan dan bercocok tanam. Artinya mereka telah mengenal yang namanya perkampungan. Pada masa ini mereka mempercayai kehidupan setelah kematian, yaitu kepercayaannya nanti di mana orang yang meninggal itu dibekali dengan berbagai macam kebutuhan sehari-hari, semacam periuk, perhiasan, dan yang lain-lain. Gunanya supaya apa? Supaya orang yang meninggal itu katanya mempunyai bekal untuk perjalanan setelah kematian, karena mereka masih percaya bahwa roh yang orang meninggal tadi masih ada. Jadi itu dia kepercayaan zaman Neolitikum. Kebudayaan Batu Muda atau Neolitikum, kita lihat hasil-hasil kebudayaannya. Yang pertama itu adalah kapak persegi. Kapak persegi dibuat dari batu persegi. Kapak ini digunakan untuk mengerjakan kayu, menggarap tanah, dan melaksanakan upacara. Kapak ini banyak ditemukan seperti di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Yang kedua adalah kapak lonjong. Kapak ini disebut kapak lonjong karena penampakannya yang berbentuk lonjong, alias lebih halus. Kapak ini digunakan sebagai cangkul untuk menggarap tanah dan memotong kayu maupun pohon. Yang ketiga adalah mata panah. Mata panah seperti yang kita tahu digunakan untuk berburu. Ini banyak ditemukan di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Yang keempat adalah alat-alat dari Neolitikum adalah gerabah. Gerabah itu dibuat dari tanah liat, dibuat untuk wadah tempat memasak ataupun tempat memasaknya. Yang kelima ada perhiasan. Perhiasan zaman praaksara diantaranya adalah gelang, kalung, anting-anting.
Seperti yang kita lihat pada gambar, ini adalah contoh daripada gerabah, tempat untuk menyimpan air ataupun makanan. Dan ini adalah contoh daripada kalung pada zaman praaksara. Yang kedua, pembahasan kita adalah kita lihat bagaimana zaman logam. Kamu jangan bingung, zaman logam dikenal juga dengan nama lain, yaitu zaman perundagian. Kenapa disebut perundagian? Karena perundagian kemarin sudah saya jelaskan berasal dari orang-orang yang menciptakan benda-benda atau alat-alat untuk kehidupan sehari-hari, yaitu dikenallah dengan masa undagi, dan lebih dikenal lagi dengan nama zaman perundagian. Zaman logam ini terbagi atas 3, yaitu perunggu, tembaga, dan besi. Yang pertama kita bahas adalah zaman perunggu. Peralatan yang dibuat dari perunggu itu sangat banyak kita lihat. Yang pertama itu adalah nekara. Nekara adalah semacam rumbung dari perunggu yang berpinggang di bagian tengahnya dan sisi atapnya. Jadi nekara berfungsi untuk apa, Sir? Jadi nekara itu fungsinya adalah sebagai alat musik yang digunakan pada baik itu upacara pemanggilan hujan, upacara pernikahan, ataupun peperangan dan upacara pemakaman. Jadi ini semacam untuk genderang. Ini adalah contoh gambar daripada nekara. Nekara itu banyak ditemukan di Pulau Bali, Sumatera, Rote, Pulau Alor, Selayar, dan Pulau K. Yang kedua adalah bejana perunggu. Bejana perunggu itu ditemukan hanya 2 di Indonesia, yaitu di Sulawesi dan Madura. Dan kamu tahu fungsi daripada bejana perunggu itu adalah sebagai tempat upacara keagamaan, baik itu sebagai tempat minum dan pun yang lain-lain. Oke. Yang ditemukan di Indonesia cuma ada 2 tadi, yaitu di Sulawesi dan Madura. Bejana yang ditemukan di Madura itu mempunyai tinggi 90 cm dan lebar 54 cm. Kita bisa melihat ini adalah gambar contoh daripada bejana perunggu. Yang ketiga adalah moko. Moko merupakan genderang kecil terbuat dari perunggu. Digunakan sebagai alat upacara keagamaan ataupun sebagai mas kawin. Yang keempat itu adalah kapak corong. Kapak ini kenapa disebut kapak corong? Karena memiliki berbentuk corong yang sembirnya dibelah. Kapak ini ditemukan di bagian Bali, Sumatera Selatan, Pulau Selayar, dan Papua. Ini adalah gambar contoh daripada moko yang digunakan untuk sebagai mas kawin dan untuk upacara keagamaan. Dan ini adalah kapak corong yang sembirnya dibelah. Ini adalah tengahnya dibelah untuk tempat tangkainya, baik itu terbuat dari kayu maupun nanti terbuat dari yang lain. Yang kelima kita lihat adalah arca perunggu. Arca perunggu adalah arca yang terbuat dari perunggu. Bentuknya beraneka ragam, seperti bentuk orang maupun binatang ada. Yang keenam itu adalah perhiasan. Perhiasannya berupa gelang tangan, gelang kaki, cincin, dan kalung. Sebagian besar itu ditemukan sebagai bekal kubur. Yang ketujuh, sistem kepercayaan manusia zaman praaksara ataupun zaman perundagian tadi. Jadi, sistem kepercayaan di sini masih memelihara hubungan dengan orang meninggal. Tadi sudah saya sampaikan di mana ketika ada orang meninggal, mereka memberikan bekal kubur. Nantinya ada beberapa upacara juga yang masih bertahan hingga saat ini. Misalnya itu adalah upacara larung sesaji, ataupun sebenarnya ini adalah kegiatan untuk mensyukuri hasil panen. Dan saat ini atau sampai hari ini masih dilestarikan sebagai suatu kebudayaan Indonesia, di mana setelah selesai panen, masyarakat di Pulau Jawa seperti ini di Trenggalek melakukan yang namanya upacara larung sesaji.
di mana mereka nanti semacam memberikan penghargaan kepada pengisi ataupun kekuatan-kekuatan alam sebagai bentuk syukur kepada alam. Jadi artinya kebudayaan itu masih ada dan bertahan hingga saat ini. Yang kedua adalah zaman tembaga. Indonesia tidak mengalami yang namanya zaman tembaga. Ingat, kenapa Sir? Hal ini dibuktikan karena tidak ada satupun peninggalan zaman praksara yaitu zaman tembaga yang ditemukan di negara kita. Jadi negara kita langsung memasuki yang namanya zaman besi. Setelah perunggu langsung memasuki zaman besi, tidak melalui yang namanya zaman tembaga. Kita lihat langsung zaman besi. Ingat, kenapa besi? Karena besi itu sangat mudah untuk diolah dan sebenarnya dapat bertahan lama. Tapi ingat, kelemahan besi, kenapa nantinya benda-benda peninggalan zaman besi itu sangat sedikit ditemukan? Itu karena ingat sifat besi yang mudah karatan. Artinya jika sudah berumur ratusan tahun tentu akan mengalami yang namanya erosi maupun karat, sehingga tidak bisa disimpan lama. Yang pertama kita lihat mata panah. Mata panah merupakan salah satu alat berburu yang dibuat pada zaman besi. Alat ini dipakai untuk menangkap ikan ataupun berburu hewan-hewan lainnya. Yang kedua adalah perhiasan. Perhiasan yang dibuat itu seperti gelang, manik-manik, dan yang lain-lain. Yang ketiga, mata pisau. Seperti yang kita tahu, guna pisau itu berguna untuk melindungi diri dari binatang buas. Pisau juga sebenarnya lebih efisien dibandingkan kapak maupun yang lain, sehingga praktis untuk dibawa dan digunakan kemana-mana. Yang keempat itu adalah pedang ataupun mata pedang. Pedang pertama kali digunakan oleh bangsa Hiti, Mycenae, Yunani, di mana pedang memiliki banyak jenis di dunia. Yang pertama pedang bermata ganda, pedang bermata tunggal, pedang satu tangan, ataupun pedang dua tangan. Inilah beberapa gambar contoh untuk gambar pedang. Mungkin kamu sehari-hari juga sering melihat yang namanya pedang. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah perisai perunggu. Perisai itu ditemukan pertama kali peninggalan masa praksara di dekat Lincoln, Inggris, di mana itu adalah peninggalan daripada bangsa Celt. Perisai ini kemudian dikenal dengan nama The Witham Shield, di mana nantinya ini disimpan di salah satu museum di Inggris, menjadi salah satu barang yang sangat-sangat fenomenal. Bayangkan peninggalan zaman praaksara, sudah berumur ratusan bahkan ribuan tahun. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang hasil-hasil kebudayaan pada zaman Neolitikum dan zaman logam. Kita telah mendengarkan tadi apa-apa saja peninggalannya. Kamu telah melihat apa saja benda-benda dari logam dari Neolitikum. Jadi itu saja yang dapat Sir Donald sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan menjadi ilmu dan pengetahuan bagi kamu semuanya.